Seringkali kita dengar, kalau mau berhijab, benerin dulu hatinya. Atau kita juga sering mempertanyakan diri kita sendiri, emang udah siap berhijab? Nah, untuk bintang tamu kita kali ini, akan ada seorang aktris yang akan menceritakan tentang titik mulainya ia berhijrah. Kak Poppy Bunga. Yuk simak langsung di Chit Chat Selika. Hai Kak Poppy. Hai. How are you? I'm good. Ya. Thank you, alhamdulillah. So happy to have you here. Welcome to my humble abode. Makasih banyak udah datang hari ini. Pleasure sayang. And also I want to welcome you for being a part of Teope's new family. Yay! Teope's new family member. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah berapa lama Kak di Teope sekarang? Mungkin hampir 2 minggu lah. Hampir 2 Hampir minggu, 2 minggu. ya. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Terus Kak, aku tuh kayaknya udah pernah ketemu Kakak dulu. Tapi pas kecil banget. Oh Mungkin iya? maybe kayak 15 tahun yang lalu. Ya Tuhan, itu aku masih ABG, kamu masih kecil banget. Aku masih SD kalau nggak salah waktu itu. Jangan ngomongin, jadi kelihatan perbedaan umur, jauh banget nih Beb. Enggak, tapi kan Kak Poppy masih muda banget lah. Ya Allah, masih amin, fresh. amin. Alhamdulillah. Terus waktu itu tuh pas aku ketemu Kak Poppy, Kakak belum pakai jilbab. Dan alhamdulillah sekarang ketemu lagi, Masya Allah udah berhijab. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Kak, Kakak mulai berhijabnya tuh kapan ya? Aku itu alhamdulillah banget udah mulai berhijab semenjak setelah menikah dulu sih. Jadi aku menikah itu tahun 2013. Nggak lama aku langsung hamil, melahirkan berarti 2014. 2014 aku akhirnya memutuskan untuk berhijab. Titik baliknya apa tuh Kak yang membuat Kakak memutuskan untuk? Titik baliknya sebenarnya ceritanya agak lumayan panjang nih, Sel. It's okay, ceritakan. It's okay ya. That time. Jadi awalnya itu dulu, jadi sebelum waktu syuting FTV, stripping, aku banyak banget dapet karakter yang pakai jilbab. Tapi pada saat itu mungkin karena masih kecil, masih muda banget, terus masih banyak ketakutannya. Pertama, kalau misalnya aku pakai jilbab, nanti aku dapet peran lagi nggak ya gitu. Aku bakal laku nggak ya di dunia syuting kayak gini. Terus kedua, emang jiwanya tuh masih mau main, masih mau bergaul. Kalau misalnya teman-teman tahu aku dulu kayak gimana, wah bajuku tuh yang parah banget, kayak cuma minim gitu kan, kayak baju kurang bahan banget gitu. Karena emang mungkin di fase dimana ngerasa kalau pergaulan itu hal yang keren menurut aku gitu. Sampai akhirnya pada saat aku menikah, aku melahirkan waktu itu aku ngelihat ada jilbab mama aku kegantung di kamarnya mami. Aku iseng-iseng aja gitu, aku pakai. Terus aku ngerasa kok aku nyaman banget gitu. Dan perasaan nyaman ini sebenarnya aku pernah rasain waktu aku syuting FTV sebelum aku menikah. Cuman kalau yang tadi aku bilang pada saat muda itu banyak banget nih faktor-faktor yang ngebuat aku belum yakin banget pakai jilbab. Akhirnya itu aku rasain lagi nih setelah menikah, tapi dengan perasaan yang berbeda, perasaan yang lebih yakin lagi, perasaan yang lebih nyaman lagi gitu. Akhirnya aku cobalah pakai jilbab 2 hari, 3 hari. Sampai suami aku tuh kayak ngomong, kok aku perhatiin kamu sekarang 3 hari ini keluar selalu pakai jilbab ya gitu. Iya ya, aku juga kayak, oh iya ya, kenapa ya kok nyaman banget gitu. Terus ya udah sampai akhirnya suamiku ngomong, kamu yakin nih pakai jilbab gitu. Karena pertama waktu itu suami aku masih muda, jadi kita nikah sama-sama umur 22 tahun. Wow, ya. Muda banget. Dia itu juga istilahnya masih belum terlalu siap untuk punya istri yang hijrah kali ya. Takutnya lebih kayak, aduh istri gue udah mulai hijrah, terus gue gimana nih? Kayak gitu, mungkin ya pemikirannya ke arah sana. Sampai akhirnya aku kasih keyakinan ke suami aku bahwa aku mau berubah, aku udah puas banget sama dunia muda aku gitu kan. Dari umur 14 tahun aku tuh udah nakal banget, jujur li guys, aku tuh nakal banget guys gitu. Jadi emang nakalnya mungkin kecepatan, tapi ya aku alhamdulillah aku bersyukur aku melewati proses itu dan aku nggak pernah menyesali itu. Jadi itu jadi kayak buat pengalaman buat aku, pendewasaan aku, sampai akhirnya aku ketemu titik balik di mana oh enough nih, aku mau nyari dunia lagi ngapain sih gitu. Ini saatnya aku untuk ngejar akhirat aku gitu. Aku harus bisa balance dua-duanya gitu loh. Sampai aku pernah baca ada firman Allah yang ngomong,
dekatlah kepadaku, ingatlah kepadaku di dalam hatimu, maka aku akan dekat atau aku akan ingat selalu kepadamu gitu. Sampai ya Allah, kalau sedih. Susah, nggak biasa gini. Ingatlah kepadaku gitu. Maka aku akan ingat kepadamu di sisiku gitu loh. Aku selalu kayak mikir, nggak bisa. Sampai kakak. Mungkin aku tuh kayak apa ya? Jadi tadi aku bilang aku tuh nakal banget gitu. Aku minum alkohol, aku pakai baju-baju yang nggak sepantasnya gitu kan. Aku pacaran, aku apa gitu. Sampai di titik kayak ngapain sih lo tuh ngejar apa gitu. Gue tuh udah kasih lo, istilahnya kalau Allah bilang tuh saya tuh udah kasih kamu tuh banyak banget kenikmatan di dunia gitu. Rezeki yang Masya Allah berlimpah gitu. Dikenal sama banyak orang, dikasih kesehatan, dikasih keluarga yang bener-bener bisa kasih apa ya, kenyamanan di rumah gitu. Kenapa sih lo tuh nggak pernah inget sama gue gitu. Sampai akhirnya aku pernah satu malam berdoa, ya Allah tolong kasih aku kekuatan. Karena jujur waktu di saat aku berhijrah tuh kan banyak banget. Banyak banget cobaannya. Iya dibilang sama temen, katanya udahlah lo ngapain sih berjilbab, lo jalan-jalan aja dulu, lo clubbing aja dulu, lo ini lo itu gitu. Ditambah lagi waktu itu pada masa itu ya, kalau syuting berjilbab itu kurang diterima kalau dulu. Beda kalau sekarang. Kalau sekarang tuh istilahnya kalau berjilbab bisa masuk ke karakter apa aja gitu. Sempat di fase yang, aduh kok iya ya, kok mulai sepi ya kerjaan gue apa segala macam. Tapi di saat aku ketemu yang namanya kunci ikhlas, pasrah sama Allah, yang namanya ikhlas tuh susah banget tuh Sel. Di saat aku pasrah, nggak tahu kenapa pintu rezeki itu dibuka dari mana aja gitu. Aku coba hal yang ini, kok berhasil ya, aku coba ini, berhasil ya gitu. Jadi emang pada dasarnya di saat aku ikhlas, di saat aku bersyukur sama apa yang aku punya, dan support system aku juga bagus dari suami, mami aku, keluarga aku semua mensupport, doa-doanya semua itu nyampe gitulah istilahnya. Alhamdulillah semuanya dikasih kelancaran dan anakku juga semuanya sehat-sehat karena aku ngerasa ibu yang baik, anak yang sukses itulah dari ibu yang baik yang bisa mencontohkan hal yang baik untuk anaknya. Kalau misalnya aku sebagai seorang ibu nggak bisa mencontohkan hal yang baik untuk anak aku, apa yang aku bisa harapin dari anak aku gitu. Jadi titik baliknya sih lebih ke situ sih. Kayak gitu. Masya Allah, aku dengernya aja ikut terharu, apalagi kakak tadi sampai nangis. Masya Allah, thank you for sharing such a personal story ke kita, ke aku. Dan kakak tadi mention kalau kakak pernah godaannya itu salah satunya dari teman-teman ngomong, ngapain sih lo masih muda udah clubbing aja gitu. Akhirnya apakah kakak masih sering ketemu dengan teman-teman tersebut? Kalau berhubungan itu kalau sama siapapun aku pasti berhubungan baik gitu ya. Cuman banyak teman-teman aku yang bilang, udahlah Pop, lo tuh mendingan hijabin dulu aja hati lo dibandingin lo hijabin fisik gitu kan. Terus aku bilang, aku nggak pernah menggurui mereka sih, karena kalau misalnya aku digurui sama orang juga malas kan. Jadi aku palingnya cuma ngasih tahu ke mereka dengan cara yang baik. Aku bilang, yang namanya hijab itu nggak bisa disambungin sama yang namanya akhlak. Itu adalah dua hal yang berbeda gitu. Mungkin di saat lo pakai hijab, lo tuh seenggaknya udah menjalani kewajiban lo untuk menjalankan perintah Allah nih. Tapi setelah itu akhlak lo masih let's say kurang bagus, masih suka ini, masih suka itu nggak apa-apa. Itu tuh proses, menurut aku tuh kayak gitu. Jadi di saat lo memutuskan untuk udah
gue pakai jilbab karena wajib. Ya lo pakai aja. Gitu. Nanti di saat lo berkembangnya waktu, berjalannya waktu, yang namanya akhlak itu pasti berjalan dengan sendirinya gitu. Jadi lo nggak bisa tuh nyamain atau nyalain. Udah lo jilbabin hati lo dulu apa segala macam, itu lo nggak bisa gitu. Dan aku kayak salah banget dulu selalu berpikir, iyalah gue perbaikin aja, gue jalanin dulu aja lah kewajiban gue kayak sholat 5 waktu, apa segala macam, jilbab terakhir aja lah di saat gue udah baik. Ternyata itu salah banget gitu. Dan alhamdulillah teman-teman aku bisa menerima dan berhubungan baik juga sampai sekarang. Alhamdulillah. Gitu. Aku juga sering dengar sih Kak, kalau soal berhijab, kan orang kayak tadi Kak bilang, banyak yang bilang ya udah lo hati lo aja dulu yang dihijabin. Tapi kadang-kadang justru dengan kita berhijab itu jadi salah satu barrier untuk kita untuk tidak bermaksiat, Yes, ya kan? benar. Terus contoh hal-hal sepele aja, kayak misalnya kita ke restoran, kalau kita pakai jilbab kan orang waitressnya pasti akan tahu kita muslimah. Itu kayak alarm sendiri nggak sih? Jadi ya kan? alarm buat kita dan orang-orang di luar. Nanti si waitressnya pasti juga akan ngomong, Bu maaf di sini ada babi gitu kan. Dan aku juga nggak pernah menjudge loh orang-orang yang istilahnya pakai jilbab masih berkelakuan kurang baik. Aku sama sekali tidak pernah menjudge mereka, karena untuk menyeimbangkan akhlak dan kewajiban kita secara bersamaan itu tuh susah banget. Betul. Jujur susah banget. Makanya aku selalu kayak, ada orang yang masih kayak aku masih banyak kurangnya gitu. Lebih baik kita mendoakan mereka untuk prosesnya itu bisa lebih cepat, lebih baik untuk hijrahnya itu lebih maksimal. Gitu. And everyone has their own journey ya kan. Everyone they go with their own pace gitu. Kalau misalnya alhamdulillah ada orang yang udah berhijrah duluan, tapi that doesn't give them the right untuk ngejudge orang yang belum. Justru mungkin bantu mengajarkan, menyemangati gitu. Mengingatkan dengan cara yang baik, lebih mudah lah gitu. Bukan pointing fingers gitu. Benar. Terus kakak tadi bilang awalnya your husband sempat ada worries gitu kan. How long did it take for him to akhirnya oh ya udah deh, malah aku juga ikut berhijrah belajar juga. gitu ya. Sebenarnya sih nggak makan waktu yang lama sih. Suamiku tuh tipikalnya kayak mengikuti. Sebenarnya dia ngetes sih, bukan ngelarang. Dia cuma ngetes istrinya untuk ini serius nggak nih, yakin nggak nih? Karena di saat nanti tiba-tiba aku udah pakai jilbab terus aku nggak buka jilbab lagi, itu adalah ketakutan dia. Tapi aku bilang ya nggak apa-apa. Syukur alhamdulillah aku bisa bertahan. Tapi seandainya pun enggak ya kamu tinggal doain aku aja supaya aku bisa bertahan dan nggak lepas jilbab aku. Tugas kamu tuh itu aja. Kita sama-sama berdoa untuk saling menguatkan untuk hijrah gitu. Dan untuk waktu berapa lamanya singkat sih. Bener-bener kayak seminggu dia kayak ya udahlah terserah kamu gitu. Bismillah, yang penting nama itunya baik aja. Tapi saat itu anaknya kakak yang pertama baru umur 1 tahun ya? Iya baru. Itu aku masih hamil sayang. Oh masih hamil? Udah melahirkan deh. Udah melahirkan kan? Iya baru melahirkan. Ya, jadi anak belum ada yang nanya kayak ke mama kapan soalnya aku tuh jadi personal experience aku ya kak, pas mama mulai berhijab tuh aku orangnya emang nggak terlalu banyak nanya, cuman sempet mikir kayak ini ibu mulai pakai jilbab ya gitu. Cuman saat ibu bilang ibu kayaknya mau pakai jilbab deh, dan aku juga tahu emang itu kewajiban seorang wanita muslimah kan. Jadi aku juga nggak ngomong banyak, walaupun awalnya kaget ya, karena ya sama dulu ibu kan kalau FTV atau syuting kan ya bajunya ya lagi gitu. Jadi for personal experience I can understand kalau misalnya orang-orang sekitar sempat ada rasa kagetnya, walaupun ya kita sebagai seorang muslimah dan seorang muslim ya harus tahu kewajiban seorang wanita ya menutup aurat gitu. Jadi kan kakak mulai berhijab setelah melahirkan anak pertama. Tapi how many kids do you have now? 2. Alhamdulillah. Umur berapa and berapa? Yang pertama tuh 7 tahun, yang sekarang yang nomor 2 3 tahun. Wah. 3 tahun. Udah mau sekolah nih yang kedua nih sekarang nih. Jadi di rumah berempatan aja. Ada mamaku juga. Kebetulan papaku kan udah nggak ada, jadinya mama ikut sama kita. Masya Allah. Aku sering dengar dari ibu kalau Kak Poppy itu dari dulu kalau syuting mamanya selalu ikut, betul ya? Iya benar-benar banget, karena mungkin anak terakhir dan perempuan satu-satunya. Jadi tuh pasti kemana-mana ditemenin. Nah kenapa sekarang udah nggak ditemenin? Karena udah ada cucu. Jadinya udah ada mainan baru. Jadi dia nemenin cucu-cucunya aja udah. Aku udah mandiri ditemenin anak. Tapi ya kebiasaan nenek-nenek tuh kalau sama cucunya tuh very
extra special ya, kayak mau ngasih treats, terus kalau misalnya diminta jagain juga mereka seneng-seneng aja, nggak ngerasa ngerepotin, malah seneng bisa spend time sama grandkids gitu kan. Bener. Bonus banget sih. Iya, itu dia. Tapi relationship kakak sama your mom, kalau boleh tahu gimana? Alhamdulillah baik, cuma dulu, nah itu dia balik lagi ya, zaman dulu tuh kan aku nakal banget ya. Aku sempat punya tato apa segala macam. Jadi dulu pernah mamaku tuh titik kecewanya itu di saat aku bikin tato nggak bilang-bilang. Kalaupun bilang juga nggak mungkin diizinin juga sih. Jadi aku bikin tato, terus pas sampai Jakarta, aku lagi mandi, aku tuh berusaha nutupin gitu kan. Tetep aja ya yang namanya tinggal serumah kayak nggak mungkin nggak sih gitu. Akhirnya ketahuan, wah itu mami bener-bener nangis, kabur dari rumah. Dia bilang, udah kamu bukan anak saya lagi gitu. Saya tuh ngelahirin kamu bersih katanya. Terus kenapa sekarang kamu ngotorin diri kamu sendiri pakai tato? Wah itu nyeselnya saya setengah mati. Tapi kan pas waktu itu walaupun belum hijrah banget ya kan, masih banyak, tapi seenggaknya tahu kalau misalnya kita udah melakukan sesuatu boleh dihapus, tapi kalau misalnya kita nyakitin diri sendiri, katanya aku nggak tahu bener atau enggak ya, kalau kita nyakitin diri sendiri lagi justru malah nggak boleh. Jadi kalau emang kita bikin tato nih, terus kita nyeselin, kita bener-bener tobat, minta maaf sama Allah dan tidak mengulanginya lagi, ya udah case close di situ. Akhirnya dari situ aku bener-bener minta maaf banget sama mami aku, sama Allah, tobat. Ya udah selesai di situ. Cuma satu, makanya kan sampai sekarang nggak pernah nambah lagi. Nah sekarang pas udah punya anak, itu baru bisa ngerasain, oh ternyata ibu gue tuh dulu seprotektif itu karena rasanya jadi ibu tuh kayak gini ya gitu. Jangankan bikin tato ya, maksudnya dia ngelakuin hal yang bikin kita sedih aja, kayak dia ngejawab kita deh gitu. Itu sedih banget loh gitu. Dan itu aku baru ngerasain sekarang. Jadi makanya sekarang relationship aku sama mama aku bener-bener aku jaga banget. Alhamdulillah. Bener-bener ya alhamdulillah, walaupun masih ada cekcok sedikit-sedikit itu wajar lah ya. Tapi berusaha menghormati beliau aja sih, menyayangi beliau gitu. Aku tuh seneng banget dengar cerita-cerita soal mother and daughter, karena aku sendiri tuh sama mamaku tuh deket. Ya deket banget, karena dari kecil mama kerja aku sering diajak, ya kan. Terus habis itu ibu sama aku tuh karena ayah kerjanya di luar kota for 9 years, jadi emang selalu berduaan aja di rumah Ya ampun, gitu. Dan mama emang ada overprotective side, apalagi I'm the only one kan kakak gitu. Jadi kayak aku kuliah di London aja 3 tahun, sehari 3 kali diteleponin ya kan. Risih ya kalau lama, sampai temen-temen nanya, ya Allah, so itu siapa sih yang nelponin mulu. Sampai I have a special ringtone for my mom and my friends tahu. Jadi kalau misalnya handphone aku tinggalin, kalau ringtone itu yang nyala, pasti orang bilang, Sel, nyokap lu tuh nelpon gitu. Nah kalau pacar nggak ada yang spesial ya? Nggak ada, my mom yang special. Lebih spesial mama ya? Iya. Tapi kamu nggak risih kan? Mungkin karena kebiasaan ya kak. Kebiasaan, ini bagus banget. Karena waktu aku dulu masih muda, aku risih. Itulah kenapa alasannya anakku, kan jadi aku sama suami aku berpikir kalau anakku itu sekolah yang utama dulu. Kalau bisa nggak usah kerja dulu. Kalau misalnya mau kerja boleh lah ya, iklan-iklan boleh gitu kan ya. Tapi kalau misalnya yang berat, itu jangan. Kenapa? Karena di saat anak udah merasa dia bisa kerja sendiri, di saat anak itu bisa menghasilkan uang sendiri, dia ngerasa dia punya power. Dia ngerasa punya power, dia nggak ada pendidikannya gitu misalnya. Aku kan cuma sampai SMA doang kan. Terus habis itu dia ngelawan orang tuanya jadi seenak-enaknya, seenak jidat gitu. Nah itu yang aku alamin dulu. Makanya aku gimana nggak bersyukur banget, aku bener-bener disentil sama Allah. Udah lo cepet balik lo, udah lo balik ke gue gitu lah istilahnya. Karena emang banyak banget pengalaman-pengalaman yang nggak enak yang aku rasain pada saat aku muda. Dan itu nggak mau terjadi sama anak aku nanti. Makanya nih anak aku nanti, udah ya nak ya, kamu sekolah yang tinggi dulu, yang pintar. Bukan cuma soal pelajarannya aja, tapi yang penting mindsetnya dia kebentuk, cara menghargai orang tuanya terbentuk dengan baik, basicnya dikuatin dulu, baru nanti kerja. Kayak kamu nanti ujung-ujungnya kan, kalau diteleponin nggak marah-marah kayak gue dulu. Kalau gue ditelepon, aduh ngapain sih? Karena kan mikirnya kan, udahlah gue udah kerja apa segala macam, gue punya kehidupan sendiri nih sama teman-teman gue gitu. Kalau kamu kan enggak. Ya, I wish anak aku nanti kayak kamu. Amin, amin. Amin. Karena surga itu ada di telapak kaki ibu, ya kan? Dan itu I always try to remind myself that. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ibu bikin aku sedih tanpa sengaja, of course kan pasti orang tua nggak ada yang mau nyakitin anaknya. Aku selalu remind myself itu apapun yang ibu tegur atau apapun ibu katakan itu emang untuk kebaikan aku sendiri. Dan
gue tidak pernah berpikir itu dulu. Gue merasa kayak emak gue annoying banget, men, telepon gue tiap hari gitu. Tapi kan alhamdulillah sekarang udah enggak. Enggak, alhamdulillah. Makanya teman-teman di luar sana jangan sampai nyesel kayak aku lah. Ya. Kalaupun nyesel ya nggak apa-apa, yang penting diperbaiki secepat mungkin. Iya. Gitu. Kalau gitu, thank you so much, Kak. Thank you so much for coming here to talk to me, to us about your personal life, your story berhijrah, your family, your husband, your kids, your mom, gitu kan. And from today's conversation, kita belajar kalau berhijrah itu jangan ditunggu-tunggu. Yes. Ya kan, Kak? Kalau bisa dilakukan segera, ya lakukan. Apalagi kalau kita tahu itu udah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Betul Ya banget. kan? Dan as long as kita punya support system yang baik, punya teman-teman yang bisa sama-sama mengajarkan kita ke jalan yang benar, itu insya Allah kita juga tersemangat ya, Kak. Iya, benar. Ya kan? And kalau misalnya ada orang yang kelihatannya mungkin belum satu frekuensi sama kita, ya udah kita bantu tuntun dia, ya kan. Setuju Tuh, banget, kan. setuju banget. And jangan lupa surga ada di telapak kaki ibu. Betul. Ya kan? Jadi always tell yourself to remind yourself to tell your mom you love her every day, ya kan? Bener. Karena it's the little things tapi they really appreciate it ya. Iya. Aduh, kok kamu bisa gitu sih, masih muda, keren banget. Gitu. Jadi that's it for today. Thank you so much Kak Pope again. Sama-sama, for sayang. coming. Okay guys, so thank you so much for tuning in today. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And come back here di Chit Chat Salikra, obrolan yang bermanfaat hanya di YouTube channel NP Amal, Amalkan Kebaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Shell. Thank you.